Boy William itu. Kalau kita beli kopi, saya lupa nama kopinya ya. Tapi kopinya itu kalau kita beli itu, maka kita dapat karakter gitu di situ ya. Tidak hanya itu, makanan-makanan anak kecil seperti ciki-cikian itu sudah bekerja sama dengan game-game online. Itu bentuk kerjasamanya semakin seperti itu. Itu bentuk inovasi produknya gitu ya. Ini perusahaan terbuka. Dan yang perlu kita ingat, era sekarang yang menjadi daya saing itu tidak hanya antar perusahaan, tapi sudah jaringan. Artinya, siapa yang memiliki jaringan yang kuat, dia yang akan menang. Meskipun itu perusahaannya kecil. Kita nggak akan pernah menyangka kalau Gojek itu akan menyelesaikan Giant gitu ya. Giant sudah ada lebih dulu di Indonesia, lebih besar, dengan retailnya yang begitu besar. Sedangkan Gojek itu baru dengan motor aja gitu. Tapi itu menyelesaikan Giant. Karena Gojek memiliki jaringan lebih luas daripada Giant. Oke, antar jaringan. Itu bentuk inovasi. Oke, next. Nah, perusahaan membuka batas perusahaan untuk menghadirkan arus pengetahuan yang bernilai dari luar dalam rangka menciptakan peluang untuk kerjasama. Yang diciptakan oleh inovasi adalah peluang. Oke, kita akan membuat sebuah pasar baru di sini. Persaingan itu ada dua. Ada namanya Red Ocean dan Blue Ocean. Persaingan yang berdarah-darah atau persaingan yang bersahabat. Setiap perusahaan punya produknya sendiri-sendiri, dijual dengan pasarnya sendiri-sendiri, sehingga memiliki kesempatan untuk maju bersama. Tapi problemnya adalah pesaing itu selalu akan lihat mana produk yang paling laku gitu ya. Ya kayak semut lah ya. Kalau ada gula di ujung, ya pasti semutnya ke sana semua. Yang tadinya Blue Ocean akan berubah menjadi Red Ocean. Bagaimana kita akan berkembang? Ya dengan cara kita berinovasi untuk membentuk produk baru, membentuk pasar baru, untuk memenangkan pasar. Oke. Langkahnya bagaimana? Oke. Ada langkah inovasi yang dinamakan freak. Freak. Aneh ya. Bukan gini juga sih tulisannya freak. Oke. Apa itu freak? Yang pertama adalah find. Oke. Menemukan. Menemukan apa? Di sini kita harus bisa melihat atau menganalisis posisi perusahaan atau posisi usaha kita dengan pesaing. Oke. Jangan sampai kita pengen berinovasi, tapi ketika ditanya, memang posisi perusahaan saat ini seperti apa sih? Jangan-jangan kita sudah ada di ujung pencapaian gitu ya, yang tidak mungkin direbut oleh pangsa pasar lainnya, sebagai contoh seperti itu. Atau kita lama nggak melakukan inovasi, sedangkan ternyata posisi perusahaan sudah di ujung tanduk. Sebagai contoh, tadi itu Nokia gitu kan ya. Nokia telat, dia lihat pangsa pasarnya masih oke, tapi di sini sudah muncul BlackBerry. Kemudian requirement, spesifikasi atau persyaratan-persyaratan. Spesifikasi kunci pada produk yang akan dipasarkan. Kita harus memahami spesifikasi mana yang laku di pasaran. Jadi tidak hanya membuat inovasi produk gitu. Kadang-kadang kita kalau berpikir inovasi itu hanya merubah produk dari yang belum ada gitu, kita buat kemudian kita jual. Tapi kita lupa spesifikasinya yang diinginkan konsumen itu yang seperti apa. Jangan sampai salah gitu ya, salah prediksi. Oke. Yang ketiga adalah ide. Buatlah spesifikasi pembeda yang diminati pasar. Nah, ini fungsinya, ide. Tadi ingat bahwa definisi inovasi adalah menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat untuk konsumen. Jadi, memahami spesifikasi. Kemudian, agar berbeda, kita harus membuat spesifikasi. Spesifikasi pembeda ini bisa dengan ditambah. Jadi, tidak merubah, tapi ditambah itu. Gitu ya. Nanti kita bahas lebih dalam di bawah. Implementation, setelah namanya inovasi. Selama hanya menjadi ide, itu menjadi kreativitas saja. Kemudian kontrol. Kita improve. Kontrol di sini sangat penting.
apakah ide atau produk yang sudah kita buat itu masih laku tidak di pasaran. Dulu zamannya ada kamera depan di HP, banyak penjual yang menjual tongsis gitu ya, tongkat eksis katanya. Awalnya itu melihat dari apa ya, ada orang yang pakai sapu gitu ya untuk menjadi tongsis itu. Kemudian banyak yang jual. Sekarang tongkat eksis ini sudah mulai menurun penjualannya. Karena ternyata ada fitur yang ada di HP itu yang bisa memberikan apa ya, view yang lebih jauh gitu ya. Kita harus bisa melakukan kontrol. Kontrol ini melihat apakah inovasinya sudah baik atau belum. Apakah sudah turun di posisinya atau masih ada di puncak. Ini sangat penting. Nah, bagaimana kita melakukan analisis posisi perusahaan? Ada tools yang dinamakan R&D Project Portfolio Metrics. Apa itu R&D Project Portfolio Metrics? Oke, tools ini kita akan melihat koordinat gitu ya antara benefit to customer dan kebermanfaatannya. Jadi kita lihat perusahaan kita. Oke, kemudian kita pilih, mungkin kita tentukan produk mana yang akan kita analisis nih. Posisinya di mana sekarang. Nah, di sini ada 4 kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini ada 4 kuadran dalam matrix. Perbandingannya adalah benefit to customer dan competitive advantage. Oke, kemampuan untuk berkompetisi. Semakin ke atas, dia akan semakin susah untuk ditiru. Produk-produk yang kita buat itu kalau competitive advantage-nya tinggi, itu produk kita akan semakin susah untuk ditiru dan semakin semakin banyak diminati. Gitu ya. Produk yang bermanfaat itu kan banyak diminati. Nah, kuadran pertama itu adalah untuk produk atau perusahaan yang dia memiliki competitive advantage yang tinggi. Pemanfaatannya sedikit. Sebagai contoh di sini perusahaan penjual mobil-mobil amfibi gitu ya. Ada nggak produknya? Ada. Dijual nggak? Dijual. Tapi peminatnya bagaimana? Sedikit gitu. Saya yakin di Indonesia belum ada yang pakai. Atau kalau sudah ada saya nggak tahu juga. Atau ada peminat mobil amfibi. Kemudian kuadran 2 ini kuadran yang sangat dicari, yaitu start. Dalam kuadran ini, produk dari suatu perusahaan itu memiliki competitive advantage yang tinggi dengan peminat yang banyak, benefit to customer-nya banyak. Start. Oke. Ini sudah bisa mendapatkan pas. Kuadran benefit to customer-nya tinggi, tetapi competitive advantage-nya rendah. Kita nyebut fat di sini. Peminatnya banyak, tetapi gampang dicontoh. Contohnya apa nih? Produk-produk martabak, gitu ya, Thai tea. Terus sekarang kalau saya lagi seneng boba, gitu ya, enak. Oke, itu gampang dicontoh. Yang penting uangnya muter. Kurang tepat karena dia bisa membawa ke start. Kemudian flop ini udah peminatnya rendah, competitive advantage-nya rendah, ya udahlah ya, susah untuk dijual. Oke. Nah, sini ada setelah kita memahami posisi perusahaan di mana, katakanlah ternyata saya itu masih bermain di koordinat fat ini nih. Terus saya harus seperti apa biar kita bisa naik ke start? Kita harus merancang spesifikasi sekarang. Spesifikasi produk. Produk yang seperti apa sih yang akan kita buat? Nah, dalam spesifikasi produk ini, kita harus pahami bahwa semua orang yang membeli produk tidak hanya membeli
produknya saja, tapi ada 3 bagian dari produk itu yang menjadi spesifikasi dilihat oleh konsumen. Yang pertama adalah produk inti, produk aktual, dan produk tambahan. Apa itu produk inti? Produk inti adalah inti dari produk. Contoh kalau kita beli HP ya, sebenarnya manfaatnya HP itu kan buat kirim WA. Ya, oke ya. Tetapi ada yang mengelilingi hal lain dalam produk HP tersebut. Namanya adalah produk aktual. Misal, dalam produk aktual ini yang dijual adalah tingkat kualitas, fitur, rancangan, nama merek, dan kemasan. Itu produk aktual. Kemudian ditambah dengan produk tambahan. Produk tambahan ini adalah karakter eksternal di luar produk. Sebagai contoh, ketersediaan jasa servis, ketersediaan spare part di pasaran. Banyak dijual atau enggak spare part-nya. Karena kalau kita mau beli kendaraan, misal mobil, produk tambahan ini menjadi penting sekali gitu ya. Oh, saya mau beli mobil Eropa, harganya lebih murah, tapi secara servis lebih susah dan macam-macamnya. Nah, melihat ketiga hal ini, kalau orang mau beli, oke, artinya kalau kita bikin spesifikasi, mana yang akan kita inovasi? Di bagian produk intinya, produk aktual, atau di bagian pelayanannya, di bagian produk tambahannya, eksternalnya. Nah, teman-teman bisa bermain di situ. Oke. Nah, bagaimana kita memunculkan ide untuk membangun spesifikasi? Kita bisa menggunakan strategi canvas untuk memunculkan ide. Strategi canvas ini dimulai dari tentukan spesifikasi produk secara umum. Pilih pesaing terkuat dan pesaing rata-rata. Petakan hubungan pesaing terhadap spesifikasi produknya dan lakukan kerangka 4 tindakan. Oke, apa itu kerangka 4 tindakan? Nanti kita bahas ya. Jadi di sini ada strategi canvas, yang kita bisa gunakan untuk memunculkan itu. Kadang-kadang kan, oke, saya paham. Inovasi itu harus bikin ide baru, tapi bisa memunculkan ide itu kan menjadi sesuatu yang susah itu, nggak mudah itu, butuh step tersendiri gitu ya dalam memunculkan ide. Nah, ini strategi canvas. Yang pertama yang harus dilakukan itu menentukan spesifikasinya. Spesifikasi dari produk yang akan kita jual itu sebenarnya apa saja sih? Teman-teman bisa cek di lapangan, teman-teman bisa tanya ke target konsumen gitu ya. Sebagai contoh di sini ada namanya strategi kanvas industri anggur fermentasi ya, minuman buah gitu yang ada di Amerika. Oke. Di industri anggur ada spesifikasinya yang didapatkan adalah harga, penggunaan istilah dan sebutan khusus, pemasaran above the line, itu artinya pemasaran yang menggunakan media gitu ya, sebagai contoh televisi, macam-macamnya. Kemudian kualitas usia dari anggurnya sendiri, katanya kalau difermentasi lebih lama rasanya lebih enak. Kemudian prestis dan warisan kebun anggur, itu menjadi spesifikasi ternyata ya. Kalau di Indonesia pun demikian. Kalau kita berdiri sejak itu kan kayaknya sudah lama banget ya. Sido muncul berdiri sejak bla 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 gitu ya. Itu prestis atau warisan dan itu menjadi spesifikasi yang dijual. Oke, kemudian di sini ada kerumitan anggur. Yang terakhir adalah ragam rasanya. Ragam anggur sudah ada. Kemudian kita lihat ini katakanlah kita sedang mendesain sebuah industri anggur. Kita cek pesaing rata-ratanya. Bagaimana pesaing rata-rata itu terhadap spesifikasi dan produk. Pesaing terhadap spesifikasinya. Kita petakan, yang kita lihat hanya 2, pesaing unggul dan pesaing rata-rata. Oke, kalau unggul ternyata lebih mahal. Istilahnya sangat menarik. Pemasaran above the line-nya sangat tinggi. Dia sering iklan di media massa dan macam-macamnya. Kemudian kualitas usianya lama gitu ya, tua. Prestis atau warisan kebun anggurnya sudah lama banget. Sedangkan kalau pesaing rata-rata itu mainnya di bawahnya. Di bawah aja. Lebih bawah dari unggul. Oke. Nah, kemudian kita bermain di mana? Saatnya kita melakukan kerangka 4 tindakan. Nah, ini metodenya. Kita tahu, ternyata
yang punyanya, yang rata-rata pesaingnya itu demikian gambarnya gitu ya. Kalau yang unggul demikian gambarnya. Kita mau main di mana nih? Kita mau bikin spesifikasi yang seperti apa? Kita mau berinovasi di sebelah mananya? Oke. Kita lakukan kerangka 4 tindakan. Apa itu kerangka 4 tindakan? Yang pertama adalah menghapuskan. Menghapuskan di sini bukan sesuatu yang jelek kemudian dihapus. Oke ya. Tapi faktor apa yang dapat diterima tapi sebenarnya bisa dihapus. Nah, itu menjadi sulit gitu ya. Faktor apa yang bisa diterima dari industri anggur ini tapi bisa dihapus. Jadi bukan sesuatu yang jelek ya. Kalau jelek ya pasti dihapus lah ya. Kalau yang ini apa yang bisa diterima tapi bisa dihapus. Oke. Yang kedua, mengurangi. Faktor apa yang sebaiknya dikurangi jauh di bawah standar industri. Kita harus melihat itu. Yang ketiganya adalah meningkatkan. Faktor apa yang sebaiknya ditingkatkan jauh di atas standar. Dan yang terakhir menciptakan. Faktor apa yang sebaiknya diciptakan yang belum pernah ditawarkan oleh industri. Ini menjadi key specification-nya. Kita lihat di sini kalau di industri anggur yang dihapuskan adalah istilah dan sebutan khusus, kemudian kualitas usianya dihapus yang tadinya itu menjadi apa ya? Kalau lama fermentasinya lama maka itu akan enak, ini disingkat aja, dihapus malahan. Jadi nggak ada stereotip itu. Pemasaran above the line-nya dihilangkan, nggak usah terlalu sering iklan di TV. Oke, kemudian sudah kita hapuskan spesifikasi ini, kita tingkatkan. Apa yang kita tingkatkan? Harga. Jadi ini kita berbicara untuk produk kita ya, produknya produk dari ya produknya kita sendirilah, bukan orang lain. Apa yang pengen kita tingkatkan dari produk kita? Harganya. Oke, harganya akan saya lebih mahalkan dari anggur biasa, tapi saya akan meningkatkan juga keterlibatan toko retail. Oke, saya nggak usah iklan di TV banyak-banyak, tetapi saya akan melibatkan toko retailnya lebih banyak dari yang lain. Itu menjadi inovasinya, meningkatkan di situ. Oke. Kalau kita lihat, rokok itu demikian. Rokok itu sebenarnya nggak harus iklan sering-sering di TV gitu. Karena kan sifatnya candu. Yang penting ada aja di angkringan itu pasti banyak yang merokok gitu ya. Oke. Keterlibatan toko retail. Kemudian apa yang dikurangi? Ingat sekali lagi, dikurangi adalah kita bisa mengurangi hal yang mungkin sifatnya apa ya, tidak terlalu signifikan gitu ya untuk spesifikasi produk. Kayak contoh di sini kerumitan anggurnya, oke, ragam anggurnya, oke kita kurangilah. Yang tadinya anggurnya itu macam-macam, kita bikin sedikit aja. Prestis kebun anggurnya, oke, kita nggak usah menawarkan iklan kebun anggur sudah berdiri sejak, itu nggak usah. Itu yang kita kurangi. Bukan dihilangkan, tapi dikurangi. Oke. Nah, ini yang terakhir, menciptakan. Setelah kita menghapuskan spesifikasi yang ada, kita meningkatkan spesifikasi, kita mengurangi spesifikasi yang sedang berjalan di lapangan, kita menciptakan sesuatu yang baru, yaitu dengan kemudahan untuk diminum, kemudahan untuk dipilih, dan keceriaan petualangan. Wah, minum anggur itu kayak berpetualang katanya. Seperti apa sih? Ya kalau kopi gambarannya kayak good day gitu ya. Kalau lagi seneng kita minum yang biru yang rasa mint gitu ya. Kalau lagi merasa apa ya, ingat masa lalu kita minum yang agak orange gitu kan, sepia gitu. Ya itu keceriaan dan petualangan, dan itu menjadi apa ya, menjadi inovasi. Memang ada ternyata ya produknya seperti itu juga. Nah akhirnya setelah dibuat, kita bisa lihat di sini sangat jauh berbeda grafik antara grafik produk inovasi dengan produk yang ada di pasaran. Artinya apa? Ketika kita membuat produk dengan spesifikasi yang biru, diharapkan kita bisa mendapatkan pangsa pasar baru. Oke ya, sangat berbeda jauh di sini. Oke. Contoh lain ada strategi kanvas untuk sirkus. Oke, di sini ada namanya sirkus de Soleil. Sirkus ini berbeda dengan sirkus-sirkus papan atas lain. Ini kita lihat, ini yang premium, yang atas, dan ini yang bawah. Dan ini punyanya sirkus de Soleil.
kita lihat itu menampilkan star performers, kemudian menampilkan anime juga kan ya, lihat sirkus ada gajahnya, ada singanya, yang lainnya itu ada multiple show arena, panggungnya nggak cuma satu. Yang dilakukan Cirque du Soleil, 4 hal ini dihapus. Nggak ada star performance, nggak show arena. Tetap menciptakan 4 hal ini. Sirkusnya diubah menjadi tematik. Waduh. Apa itu tematik? Jadi kadang kalau minggu ini temanya tentang pencurian, minggu depan temanya tentang hal lain ya. Sudah berjalan juga yang tematik macam-macam. Nah, kadang-kadang pencuri lepas dari penjara, kemudian polisinya nangkep dengan ada apa kebut-kebutan mobil, nah tersebut. Kita menciptakan pangsa pasar baru di situ. Itu menggunakan strategi kanvas. Ada lagi di sini di Southwest Airlines. Motonya adalah kecepatan pesawat dengan harga mobil. Wah, oke, moto-moto itu penting. Di sini ada average airline-nya di sini. Oke, Southwest-nya ini. Nah, perlu diingat bahwa bagaimana sih ciri-ciri kita sudah mendapatkan inovasi baru, yaitu yang paling mudah adalah kita melihat grafik dari kanvas strateginya. Kalau grafiknya itu sudah berbeda dengan yang lain dan tidak ada yang saling bertemu, ini kan tidak ada yang saling bertemu ya, itu artinya kita sudah berhasil menciptakan spesifikasi yang baru dari produk kita. Oke. Tapi kalau kita bikin grafik, tahu-tahu kita grafiknya itu ada pertemuan seperti ini, nah itu artinya di sini akan ada persaingan. Oke. Jadi hindari grafik yang saling bertemu. Oke. Itu terkait Oke. Itu terkait materi dari bagaimana sih inovasi itu kita buat gitu. Oke, mungkin demikian. Mohon maaf ini sudah telat agak lama juga karena memang waktu yang diberikan singkat. Nanti kita bisa lanjut